pagi-pagi tuh nggak boleh tuh lesu-lesu, kita tuh harus semangat. Oke, jadi kakak mau denger nih suaranya. Hai. Oke, halo. Oke, karena masih pagi, kita harus semangat tuh. Jangan-jangan kalian udah begadang ya tadi malam. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita ke hal-hal yang mungkin penting buat kelas 12 sebenarnya, tapi kakak tanya dulu nih, bener nggak kelas 12 IPA 2? Oke, betul. Jadi sebelum kakak ke hal-hal penting untuk yang kelas 12, ada sesuatu yang kakak harus sampaikan nih ke kalian. Tapi kakak mau kenalan dulu nih sama kalian. Siapa tahu ada yang mikir kayak, ini siapa sih? Gitu kan. Oke, sebelum ke materi, kakak akan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, kenalin semuanya, nama kakak Maulida Sapitri dari Brand Academy Center Ruang Guru Solo. Ada yang udah tahu nggak kalau Brand Academy by Ruang Guru itu udah ada di Solo? Oke, nah, siapa namanya nih? Oke, thank you ya. Jadi nanti kakak akan kasih tahu lokasi dan sebagainya. Tapi sebelum ke situ, kakak mau jelasin dulu nih ke kalian. Kalian sekarang udah semester berapa? Oke, betul, semester 2. Karena sekalian sudah semester 2 dan kelas 12, kakak akan sedikit lebih serius. Nah, tapi kita mau flashback dulu tuh. Kemarin udah melewati kelas 10. Kelas 10 semester 1. Apa aja hal yang udah dilakuin di kelas 10 semester 1? Oke, benar. PTS. Ujian tengah semester, begitu juga dengan PAS. Gimana PTS PAS-nya? Baik nggak kemarin di kelas 10? Oke, karena di kelas 10 semester 1 itu adalah patokan kalian untuk meningkatkan nilai ketika nanti di kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, sampai nanti di kelas 12 semester 1. Karena apa? Nanti kita bahas. Oke, selanjutnya kalian sudah melewati kelas 10 semester 2, di mana kalian juga melewati 2 fase ini, PTS sama PAS. Begitu juga di kelas 11 semester 1 dan 2. Dan sekarang kalian sudah berada di semester 2 di sini. Kalian udah berada di sini. Setelah kalian lihat nilai rapor dari kelas 10 semester 1, semester 2, kelas 11 semester 1, semester 2, kelas 12 semester 1, gimana? Apa yang kalian rasakan sekarang? Pusing, bingung. Kemudian, oke, itu mungkin rata-rata hal yang kita rasain ketika kita kelas 12. Nah, apa aja sih yang kalian akan lakuin ketika di kelas 12? Sebenarnya ini seharusnya udah dilakuin dari semester 1. Tapi karena kalian udah semester 2, kakak mau ngejelasin apa aja sih yang kalian akan lakukan di kelas 12 semester 2 ini. Oke, yang pertama jelas kalian akan PTS sama PAS lagi. Tapi hal pentingnya apa? Itu adalah kalian harus mempersiapkan untuk masuk ke universitas. Tentu saja itu universitas masing-masing impian kalian. Oke, di sini sebelumnya siapa yang mau kuliah? Oke, tangan buat kalian semua, rata-rata pengen kuliah ya. Tentu saja kita harus memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Yang kedua, di dalam persiapan masuk ke universitas ini ada beberapa hal yang kalian harus lewatin tentu saja. Apa sih itu, Kak? Tentu saja ketika sebelum kita masuk ke universitas atau sebelum kita kuliah, kita harus melewati ada nama jalur masuk. Jalur masuk universitas ada berapa?
tujuan kalian. Nah, kamu mau masuk ke PTN mana? Oke, mau masuk ke UGM. Jurusan apa tuh? Kedokteran. Wow, keren, tepuk tangan. Oke. Nah, jadi Universitas UGM atau Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada itu adalah salah satu top 10 universitas terbaik di Indonesia. Jadi, tentu saja persyaratan kalian juga sangat-sangat tinggi. Keterkaitan untuk masuk ke UGM itu sangat-sangat tinggi. Nah, syarat jalur SNMPTN ini ada apa aja sih? Tuh, nilai rapor. Ada apa lagi? Prestasi akademik, prestasi non akademik. Sorry ya, non akademik maksudnya. Karena prestasi akademik itu pasti nanti dinilai rapor. Nah, prestasi non akademik itu apa? Prestasi non akademik itu bisa saja kalian udah lomba ke sini, udah lomba ke sana, entah itu tingkat kabupaten, bahkan nanti sampai provinsi dan nasionalnya. Itu sertifikat yang bisa kalian lampirkan ketika kalian mau masuk jalur SNMP atau jalur masuk prestasinya. Terus yang ketiga apa? Ada yang tahu nggak? Yang udah kalian lakukan di bulan November apa namanya? Betul, TKA. Kepanjangan TKA apa? Tes kemampuan akademik. Oke, tes kemampuan akademik. Kemarin kalian udah melewati TKA ini. Ada dua mapel pilihan dan 3 mapel wajib. Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk mapel wajibnya, dan ada mapel pilihan. Mapel pilihannya dilihat dari mana? Tentu saja dilihat dari jurusan yang kalian akan tuju. Semisal contoh, kemarin kalian maunya mau kedokteran. Terus guru BK atau kakak ruang guru mungkin yang pernah masuk ke sini nyaranin kalian udah ngambil biologi sama kimia aja. Asal mata pelajaran biologi sama kimia itu ada di rapor kalian. Karena apa? TKA ini berfungsi untuk memvalidasi nilai rapor yang ada di sekolah kalian. Jadi nanti kalau memang nilai TKA atau sertifikatnya bagus itu lebih baik. Jadi peluang kalian untuk masuk ke universitas dan itu lebih besar lagi. Nah, kemarin siapa nih yang udah tahu sertifikat TKA-nya udah nilainya berapa? Jelek? Oke, nggak apa-apa. Karena apa? Nilai rapor itu yang dilihat 50%, TKA itu 25%, sama non-akademik itu 25%. Jadi memang kalian adalah siswa-siswa awal yang memulai untuk tes kemampuan akademik atau TKA. Jadi itu mungkin jadi pelajaran buat kalian juga. Jadi persiapan itu memang harus jauh-jauh hari. Jangankan TKA, seharusnya yang SNMP ini kalian udah persiapan dari kelas 10 semester 1 sampai nanti kelas 12 semester 1. Karena apa? Rata-rata nilai rapor kalian akan dilihat dari situ. Nilai rapor itu akan dilihat dari semester 1 sampai semester 5. Di sini. Itu akan dilihat dari situ. Rata-ratanya harus setinggi-tingginya. Jadi semakin tinggi nilai rata-rata rapor kalian, maka peluang kalian masuk ke universitas yang kalian tuju itu tentu saja lebih besar juga. Untuk SNBP ini tidak semua siswa kelas 12 dari sekolah kalian itu bisa ikut. Kenapa, Kak? Karena SNBP ini punya kuota dari pemerintah, di mana kuotanya itu 40% dari jumlah siswa sekolah kalian. 40% dari jumlah siswa sekolah di kelas 12-nya. 40% itu pun harus sekolah kalian itu berakreditas A. Jadi
kalau dia berakreditasi A, nanti kuota sekolah kalian itu 40%. Misal contoh, kelas SMA 2 Solong, kelas 12-nya berjumlah 300. 40%-nya berapa? 40%-nya itu adalah 120 orang. Jadi 120 orang lah yang akan bisa ikut jalur prestasi atau seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk masuk ke universitasnya. Jadi ada kuotanya nih, nggak semua kalian tuh bisa ikut SNMPTN. Oke, karena ini udah semester 2, sepertinya kalian udah tahu ya yang eligible siapa aja. Oke, ada beberapa yang eligible ya dari sekolah ini. Nah, disitulah kalian sudah tahu tuh kalian eligible atau enggak. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada SNBT. SNBT ini apa sih? Seleksi nasional berdasarkan tes. Betul. SNBT pakai nilai rapor enggak? Enggak. TKA? Enggak perlu. Kuota sekolah? Enggak perlu juga. Jadi SNBT itu bisa diikuti sama siapapun. Dari kelas 12 tahun 2026 ini, 2025 dan juga tahun 2024. Oke? Tapi bedanya SNBP sama SNBT apa, Kak? Oke. SNBP itu kan kalian tinggal upload administrasi yang dibutuhkan seperti nilai rapor, prestasi akademik dan juga TKA. Dan mempunyai kuota dari sekolahnya yaitu 40%. Tapi SNBT apa? SNBT itu bisa diikuti sama seluruh siswa yang ada di Indonesia ini. Baik itu angkatan 2026, 2025 sama 2024. Bedanya apa? SNBT itu punya tesnya tersendiri atau yang disebut kita dengan UTBK atau ujian tulis berbasis apa? Komputer, betul. Nah, SNBT atau UTBK itu punya 7 subtes. Oke, di sini aku mau tanya dulu, ada yang udah tahu nggak 7 subtes UTBK? Nggak tahu? Masa kelas 12 nggak tahu? Nggak tahu ya. Nah, ada 2 poin di sini. Ada namanya TPS, tes potensi skolastik dan literasi. Ada 2 komponen utama dari 7 subtes ini. Selebihnya nanti kakak akan jelaskan detailnya nanti. Karena sebenarnya untuk yang SNBP itu kalian udah tahu kalian udah eligible apa enggak. Nah, nanti kakak akan fokusnya membahas yang SNBT. Karena kan nggak semua kalian ikut yang SNBT. Jadi untuk yang SNBT kakak akan jelasin sedetail-detailnya. Nah, untuk yang ketiga, mandiri ini kemungkinan kakak nggak akan bahas. Karena apa? Mandiri itu tergantung dari kampusnya masing-masing. Ada ujian mandiri yang memang dibuat oleh kampus itu sendiri. Ada juga yang menggunakan sertifikat UTBK-nya. Jadi kalian itu mengisi kekosongan jumlah siswa yang ada di jurusan tertentu. Itu mandiri. Jadi setiap kampus itu masing-masing. Nah, kakak akan fokus ke mana? Kakak akan fokus ke SNBT. Karena apa? Kalian udah kelas 12 semester 2. SNBT itu kan udah tahu kalian eligible apa enggak. Nah, buat teman-teman yang eligible atau enggak, kalian harus juga wajib ikut UTBK. Kenapa? Karena apa? Hidup ini kita nggak ada yang tahu, adik-adik. Jadi kadang kalian kita nih, aku fix sih masuk kedokteran dan aku eligible gitu, nggak bisa. Kita harus punya namanya plan B. Plan B itu apa? Rencana yang menjadi cadangan kita. Rencana yang kemungkinan terburuk yang akan terjadi di pilihan A kita atau di plan A kita. Jadi UTBK ini adalah hal yang wajib kalian plankan di dalam hidup kalian ketika kalian kelas 12. Oke, sebelum itu kakak mau kasih kalian sebuah timeline. Mungkin kalian di sini juga udah tahu ya, karena nggak mungkin kalian nggak tahu. Seharusnya kelas 12 semester 2 itu udah tahu hal
Februari ini kalian akan registrasi akun SMPP, dan mungkin ada beberapa yang udah registrasi ya. Registrasi SMPP. Nah, buat adik-adik yang eligible itu udah registrasi akun SMPP. Nah, kemudian nanti di Februari ini baru registrasi akunnya aja ya. Nah, di Februari itu nanti pendaftarannya. Pendaftaran SMPP. Jadi sebelum bulan Februari datang, kalian harus sudah fix kalian mau ambil jurusan apa dan universitas mana. Nah, ini tanggalnya berapa sih? Nah, pendaftaran SMPP itu dibuka dari tanggal 3 sampai 18 Februari. Dari tanggal 3 sampai 18 Februari itu kalian sudah mendaftar SMPP. Nah, ada beberapa mungkin hal-hal yang perlu kalian siapin dari sekarang. Kan ini udah bulan Januari tuh. Nah, kemudian di Maretnya kita ngapain? Nah, di Maretnya itu sudah pendaftaran UTBK. Di Maret itu udah pendaftaran UTBK. Mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 2 sampai dengan mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal berapa, ada tahu nggak? Oke, sampai tanggal 7 April. Sorry, ini Maret. Ini Maret, ini 2 Maret sampai 7 April itu kalian harus pendaftaran UTBK. Nah, di sela-sela pendaftaran UTBK dan pengumuman jalur SMPP itu di tanggal 31 Maret itu pengumuman SMPP. Nah, nanti di 31 Maret itu kalian akan masuk SMPP. Kalau yang lolos itu alhamdulillah ya buat adik-adik yang lolos SMPP. Tapi buat yang tidak lolos itu kalian harus persiapin di pendaftaran yang UTBK-nya. Jadi jarak dari pulang SMPP ke pelaksanaan UTBK itu hanya 21 hari. Jadi kalian buat apalagi nggak pernah coba ikut UTBK, tryout UTBK, itu kalian harus waspada karena hanya 21 hari kalian butuh untuk mempersiapkan diri. Nah, terus nanti pelaksanaan UTBK-nya kapan? Pelaksanaan UTBK itu di April. Tanggal berapa, ada yang tahu nggak? Betul, 21 sampai 30 April. Pendaftaran pelaksanaan UTBK itu di April tanggal 21 sampai 30. Nah, pengumumannya kapan? Pengumumannya itu nanti di tanggal 25 Mei 2026. Pengumuman SMBT. Inilah timeline yang kalian harus catat. Udah paham semuanya? Paham nggak? Oke, udah paham ya. Nah, ini izin kakak hapus buat ngejelasin kalian nanti. Dan sekarang kakak bakal ngejelasin kalian tingkat persaingannya itu berapa sih di dua jalur ini, di SMPP sama SMPT. Oke, kira-kira ada yang bisa menebak nggak berapa siswa yang mendaftar di jalur SMPP di tahun 2025 kemarin? Oke, kamu SMPP. Ada yang bisa nebak berapa siswa yang mendaftar? Oke, kamu berapa? Siapa namanya, tolong saya? Oke, Gilang, kamu bisa nebak nggak kira-kira jumlah siswa yang mendaftar jalur SMPP itu berapa? 1 juta? Oh my god. Oke, ada yang lain? 2.000? Oke, ada yang lain? Oke, belum ada jawaban yang tepat ya. Jadi pendaftar SMPP pada tahun 2025 itu sebanyak 775.000.
200.000. Oke, sedikit lagi. Ada yang bisa menebak? Oke, siapa namanya? Oke, angka berapa? 800. Oke, sedikit lagi ya. Nah, betul, hampir benar jawabannya. Jadi yang mendaftar itu adalah 860.000 plus siswa. Kenapa sih lebih banyak SMBP daripada SMBT? Iya, balik yang kakak bilang tadi. Ini cuma diikuti bisa sampai 12, tapi yang SMBT itu bisa diikuti sama teman-teman kalian juga yang nggak lulus di jalur SMBP, dan juga kakak kelas kalian yang menunda untuk kuliah di tahun sebelumnya, tahun 2024 dan tahun 2025. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau di SMBP yang keterima berapa sih? Berapa? 253.000 plus siswa. Nah, ini dari 860.000 sampai 253 itu kira-kira berapa persen? Oke, coba yang bagi yang pasti jago matematika di sini berapa? Oke, hampir ya, hampir. Nah, jadi di sini itu persentasenya itu sebanyak 29%. Nah, jadi tingkat persaingan kalian di SMBP sama SMBT itu sangat-sangat ketat. Karena di SMBP 22% yang keterima, dan di SMBT itu hanya 29%. Tingkat persaingan kalian. Nah, gimana nih? Oke, sebelum kakak ke materi selanjutnya, mungkin udah pada was-was atau ya udah aman aja deh. Pada was-was ya, apa sih pusing bingung gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang tadi. Karena kalian kelas 12 semester 2, kakak akan fokus membahas yang SMBT. Nah, SMBT ini punya 7 komponen tes. 7 komponen tes dalam UTBK. Oke, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu semuanya, kakak kasih hadiah deh. Coba angkat tangan. Kan kakak udah kasih bocoranku, ada TPS sama literasi. Nah, dari 2 itu dibagi jadi berapa? Oke, ada yang tahu? Masa sih kelas 12 belum ada yang tahu tes UTBK? Coba, David, apa? Oke, kenalan umum, pengetahuan umum, pemahaman baca dan tulis, pengetahuan kuantitatif. Oke, kalau literasinya, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama kenalan matematika. Oke, kakak jelasin lebih detailnya. Nah, penalaran umum biasa kita sebut dengan PU. Pengetahuan dan pemahaman umum kita sebut dengan PPU. Kemudian pemahaman bacaan dan tulis kita sebut dengan PBM. Kemudian pengetahuan kuantitatif itu biasanya kita sebut dengan PK. Dan di literasi itu ada literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Kemudian ada penalaran matematika. Nah, ini 7 subtes yang kalian harus pelajari, pahami, dan juga harus wajib latihan soal. Nah, karena 7 subtes ini kalian harus bisa pahami dengan apa? Tentu saja latihan soal. Kenapa kita harus latihan soal? Karena satu soal itu tidak akan lebih dari 1 menit pengerjaan. Karena apa? Jumlah soal sama jumlah waktu yang diberikan itu tidak jauh berbeda. Jadi selain kalian sudah terbiasa menjawab soal-soal sulit, kalian juga terbiasa memanajemen waktu. Dengan apa? Dengan latihan soal. Latihan soalnya di mana? Tentu saja sering-sering mengikuti try out atau simulasi pengerjaan UTBK. Nah, nanti di simulasi pengerjaan UTBK itu kalian bisa lihat tuh kalian itu belum memahami atau belum menguasai subtes yang mana. Dan juga nanti
ada skor yang tertera biasanya ketika kalian ikut simulasi atau tryout UTBK tersebut. Nah, dari tryout itulah kalian akan bisa melihat potensi kalian ikut UTBK itu seperti apa, terus lolosnya itu berapa persen sih dengan skor yang kalian udah punya. Oke, buat adik-adik di sini jangan risau. Jadi apa? Jadi kakak di sini akan memberikan kalian solusi. Solusinya apa kak? Jadi teman-teman atau adik-adik semua hal itu bisa dicapai. Asal apa? Asal kita punya strateginya. Nah, BAC atau Brand Academy Center by Ruang Guru sekarang udah ada nih di kota kita, apa di Selong. Ruang Guru itu seperti apa? Mungkin kakak nggak perlu menjelasin, ya. Karena apa? Karena kalian pasti udah tahu, apalagi yang sering buka sosmed, ada kemarin ada COC, ada EOC kemarin yang paling baru, dan nanti finalnya di tanggal 31 Januari. Gitu. Mungkin kalau Ruang Guru kalian udah paham. Dan Academy Center itu, tapi program belajarnya buat kita itu apa? Nah, ada namanya 3L. Ada yang tahu nggak 3L itu apa? Learn. Kok tahu deh? Oke, karena udah pernah buka ya. Nah, jadi learn it artinya itu adalah kita harus paham. Paham apa? Kita itu harus paham konsep dasar dari sebuah materi atau sebuah pembelajaran. Nah, jadi ketika kita paham, kita akan menguasai itu variasi soal yang banyak yang akan diberikan oleh guru kita ke sekolah maupun nanti di tempat bimbelnya. Yang kedua apa? Love it. Kalau kalian paham suatu materi, kalian akan apa? Betul, kalian akan menyukai. Mata pelajaran tersebut. Karena apa? Ketika kita paham akan sesuatu, kita akan menyukainya. Apalagi nanti lingkungan belajar itu menyenangkan. Jadi kamu bisa semangat belajarnya. Tentu saja itu akan bantu kamu mempersiapkan masuk ke universitas tujuan kamu. Jadi selain suka materinya, kita juga suka lingkungannya, kita juga suka semangat belajarnya. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Ada live it. Nah, live it ini artinya apa sih? Oke, menerapkan. Nah, ketika kita udah paham, kemudian kita udah suka akan sebuah mata pelajaran, di live it itu kita akan terbiasa atau kita akan bisa menerapkan soal-soal yang mungkin bahkan sulit kita anggap. Tapi karena kita udah paham konsep dasarnya, kemudian menyukai mata pelajaran tersebut, ya kita akan paham, kita akan udah terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Nah, jadi Ruang Guru itu punya 3 jurus yang perlu kalian ingat, yang kalian perlu pahami adalah 3L. Learn it, love it, and live it. Jadi kalian harus paham dulu konsep dasarnya, menyukai mata pelajarannya, kemudian kalian bisa aktif dengan materi atau mata tersebut. Nah, dan juga BAC itu sudah ada di Jalan Ahmad Dahlan sebelum CH Mandiri. Di sana sejak Pramuka. Ada yang tahu nggak lokasinya? Atau mungkin ada yang pernah ke sana? Oke, udah pernah lewat aja. Oke, nice. Nah, jadi Brand Academy Center itu sudah belajar namanya hybrid. Hybrid itu apa kak? Kombinasi belajar online dan offline. Berarti kita belajar online kak? Yes, betul. Karena apa? BAC by Ruang Guru atau pembelajaran tatap muka dari Ruang Guru akan otomatis mendapat free online-nya atau aplikasi Ruang Guru. Mulai ini ada kakak kasih challenge buat kalian. 5 orang pertama yang ngajak kakak akan mendapatkan voucher
Solong, dan kemudian membawa rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5 nanti. Nah, nanti kita akan rencanakan dari sana langsung di cabang. Dan buat yang persiapan UTBK, kalian juga bisa langsung datang ke cabang buat minta tryout UTBK-nya. Kemudian nanti langsung pembahasan soal di 7 komponen tes UTBK tersebut. Nanti ada di PU, PPU, PPM, PK, LBI, LBI, dan PPM. Dan PM, sorry. Nah, itu aja mungkin dari kakak. Semoga ini bermanfaat, dan kalau memang belum ada pertanyaan, bisa nanti kita lanjut diskusi via WA. Nanti bisa aja nanti dari absen yang kalian tulis, dan juga nanti kalian yang mau bisa ngechat kakak duluan untuk konsultasi jurusan